Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perekaman pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2030 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi, kalau melihat dari harga batu bara yang memang terus turun 3 hari ke belakang ya. 2 hari ini turunnya 4% terus. Kalau nggak salah ada 1%. Jadi hampir 10% atau 15% ya turunannya minggu ini. Jadi wajar kalau saham-saham batubara susah naik, dan kelihatannya Indi masih sama gambaran saya. 2000 dijaga, trennya masih sangat berpeluang ya. 2100 lagi diuji, atau EMA 60-nya ini 2120, atau dan bahkan 2200 untuk Indi masih peluang ke atas, masih ada peluang uptrendnya ya. Ini dia dalam pembentukan sepertinya ya swing keduanya, membentuk higher high lagi, karena dia kemungkinan besar kalau besok rebound ini konfirmasi swing low, dan pelan-pelan dia minggu depan naik membentuk higher high-nya di semoga sampai 2200. Itu ya. Untuk Indi masih oke, masih menarik. Selama di atas 2000 itu masih menarik untuk Indi. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup dengan 2320, terkoreksi 2,1%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Adro false break, gagal bertahan di atas 2400, dan dia open hari ini gap down. Karena kenapa? Ada panic selling karena harga batu bara yang semalam ditutup terkoreksi 4%. Bahkan 5% itu yang 4,96, yaitu makanya ada panic selling. Tapi ada buying power saat dia di area bawah di 2300. Besok tuh potensi besar kalau nanti malam harga Newcastle Call ini ditarik naik mungkin 2%, 3%, open gap up lagi, draw dan nutup gapnya minimal ke 2370 sampai 2400. Peluang besar masih bisa ke atas. Tapi kalau bisa Senin atau besok harus tembus lagi 2400-nya, karena target swingnya itu minimal 2550 sampai 2650 itu ya. Jadi 1-2 hari ke depan, Jumat dan Senin harus rebound, jangan sampai turun. Kalau dia besok lanjut turun, ya udah false break, dan ya paling maksimal konsolidasi. Mungkin jadi peaknya dan mulai turun. Ya, peaknya mana? 2400. Kalau konsolidasi di bawah, indikasinya lemah, susah dia untuk naik. Jadi kalau mau naik besok dan Senin harus kembali ke atas 2400. Seperti itu. Untuk Adro, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1000, terkoreksi cukup dalam 4,76%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker resminya DMR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR ya harus dijaga. Kondisi seperti ini tutup aja, nggak perlu pakai aja EMA 60. EMA 60 gagal ditahan ya jelek, false break, dan ya udah selesai. Bisa jadi W5 nya sampai 1065 dan mulai turun lagi bisa ke arah 850 itu ya. Jadi kuncinya ADMR kalau bisa besok kembali rebound atau minimal bertahan di atas EMA 60-nya, garis biru ini ya, di atas 960. Turun dari itu indikasinya jelek dan bisa turun lebih dalam untuk ADMR. Jadi seperti itu aja untuk ADMR. Nah, ini seperti ini gambarannya ya. Jadi kalau false break turun dari 970 960 ya udah jelek. False break turun lebih dalam untuk ADMR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di 2740, menguat 0,36%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA ya semoga aja rebound. Ini harus rebound, dia harus bertahan di atas 2700 juga untuk tren jangka pendeknya. Tapi memang karena sudah mencapai target 2800. Nah, waktu itu saya targetkan pas beli di harga penutupan itu ya targetnya 3-5% sudah tercapai, dan ada koreksi ya itu wajar, nggak bisa dihindar. Kenapa? Dia pasti akan menjaga masih gap-gap dividen atasnya untuk ditarik naik. Kemungkinan susah untuk ke saham-saham
batu bara tahun ini susah nutup gap dividennya, kemungkinan besar ya. Jadi kalaupun rebound PTBA 1-2 minggu ke depan kembali ke atas resistennya ini, paling mentok 2800 dan mungkin ada koreksi lagi, belum saatnya dia naik tinggi ya. Jadi kalau mau manfaatin ya swing-swing pendek aja, silahkan atur masing-masing bagaimana strateginya untuk PTBA. Tapi itu untuk trading jangka pendek. Kalau trading swing trade mungkin 3 bulan, 6 bulan ke depan, atau investasi jangka menengah setahun 2 tahun ke depan, ya itu beda strategi lagi ya. Nggak bisa dipakai analisa yang seperti saya bilang ya. Seperti itu. Untuk PTBA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup dari 24.900 terkoreksi 1,38%. Langsung saja ke teknikalnya, ITMG ya udah sampai 25.700 sampai 26.000 ya turun dulu lah. Besok kemungkinan besar sih teknikal rebound. Lihat nanti malam. Kalau harga Newcastle call-nya menguat 2% aja open gap up tuh. Yang pastinya ada satu saham batubara yang agak kecil. Nah itu kalau nanti malam harga batu bara Newcastle-nya naik, itu bisa volatilitas bisa naik tinggi. Nanti saya analisa ya sahamnya. Jadi seperti itu untuk ITMG. Harga sekarang ya yang penting jangan turun dari 24.000. Tren jangka pendeknya itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang malah ditutup menguat 0,62% ke harga 24.150. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya UNTR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR bagus di atas 24.000, bagus, besok bisa rebound. Kalau harga Newcastle call-nya naik, dia bisa naik. Ada pertanyaan kenapa UNTR kok dia kan jualan traktor atau jualan alat berat. Kenapa disamakan dengan saham-saham batubara? Karena pergerakannya itu hampir mirip ya, bahkan mirip dengan pergerakan saham-saham batubara. Jadi ya dia termasuk ke dalam saham-saham batubara. Dan juga UNTR ini diversifikasi usahanya juga sudah banyak komoditas batubara juga jadi angkutan. Nah seperti itu ya. Yang seperti ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Yang penting kita tahu teknikalnya mau seperti apa. Kalau ke sektor lain ya tergantung Bapak Ibu lihatnya seperti apa. Tapi kalau saya lihat memang UNTR ini pergerakannya lebih ke sektor komoditas saham-saham, terutama saham-saham batu bara. Nah dia tuh ngekor ya seperti itu. Nih contohnya ya, kita samakan nih ya kan, dia tuh sama saham batu bara. Ini saya contohkan dia perbandingan dengan ITMG. ITMG turun dari 2018, dia juga turun sampai 2020. ITMG naik, tapi memang pergerakannya tuh nggak sama persentasenya kan ya, tergantung market maker. Tapi lihat polanya nih sama. PTBA naik, dia naik. PTBA turun, dia naik. Tuh, mana lagi? Contoh apa? Indi, kita lihat ya. Indi turun, dia turun. Indi naik, dia turun. Nah, ini hampir-hampir mirip dengan Indi ini kan. Naik cepat Indi, turun cepat. Contohnya sama, nggak bisa dihindar. UNTR lebih ke pergerakan sektor komoditas, terutama saham-saham batu bara. Ya walaupun memang secara bisnis ya dia diversifikasi, ada juga komoditas-komoditas lain yang dia punya. Ya seperti itu. Yang penting kita trading aja, bisa profit ya udah. Gak usah peduli mau dia sektor apa, yang penting dapat cuan kan, itu yang dicari. Jadi seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di 384 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya Doit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Doit sudah di area pucuk 400 juga disentuh jauh. Tuh target saya kan 400 nih. Neckline-nya ini resisten semenjak 2022. Naik lebih tinggi kayaknya ya kita lihat aja lah. Harga-harga pucuk ya. Sudah follow the trend nih, orang yang beli dari 300, beli dari 340 udah follow the trend. Dia siap-siap profit taking kalau memang dia membentuk swing low yang cukup panjang. Tapi karena ini ada doji atau Bapak Ibu yang kebeli ya, atau nangkap pisau jatuh, atau buy on weakness, buy on support, besok kalau rebound mampatin jual atau pasang trailing stop atau hot, sesuaikan strategi masing-masing. Kalau saya lihat harga Newcastle nanti malam ditutup menguat hijau, Doit rebound karena banyak saham-saham batubara itu doji di area support. Potensi untuk rebound tuh peluang besar ya. Seperti itu untuk Doit, tapi ini kembali lagi disclaimer, silakan dianalisa kembali dan keputusan jual beli di tangan masing-masing. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup terkoreksi 4,38% ke harga 1.525. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya Harum di distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya. Harum ya wajar, false break di atas 1600 dan di bawah rebound besok ya. Peluang besar 1500 dijaga, tapi ya kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 1400 juga boleh. Kalau Bapak Ibu mau simpan jangka menengah juga boleh, nggak masalah juga kalau nggak pakai stop loss ya. Tapi ya harus sabar, disclaimer nih. Kemungkinan besar kalau ini jadi dia itu membentuk swing low ya, maksimal harusnya di 1400, tapi kalau mau bagus swing low-nya itu 1500 saja terus naik. Peluang besar sih bisa rebound untuk Harum ya. Mungkin hari ini ada yang profit taking, ada yang karena T plus atau margin ya harus jual. Ya itu mungkin kena buang ya. Besok sih bisa ada teknik rebound. Kita lihat aja besok untuk Harum. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya BSSR di distribusi. Langsung saja ke teknik aja. BSSR waduh mantep nih tadi ya. 3.500 mantul ditarik naik, besok rebound, peluang besar sih ke atas karena konsolidasinya bagus. Mestinya 3.500 dijaga, itu aja kuncinya. BSSR 3.500 harusnya dijaga dan ya hari ini dia rebound. Kita lihat aja besok untuk BSSR ya. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di 3.400, terkoreksi 0,58%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat di bokar sebenarnya ABMM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM ya wajar kalau dia kepentok ya, tapi dia sudah berhasil menembus EMA 200-nya. Lanjut nggak nih? Kalau melihat pola cup and handle di bawahnya ini ya lanjut, dan kalau dia membentuk pola double bottomnya menguji neckline-nya harusnya 3.800 bisa disentuh 1-2 minggu ke depan. Kita lihat aja bagaimana perkembangannya. Kalau mau beli ya ini harga-harga nanggung. Kalau mestinya beli itu waktu dia membentuk swing low-nya di area support ini, atau beli buy on break neckline cup and handle-nya ini maksimal belinya harusnya kalau untuk target swing. Kalau harga atas tuh ya bisa juga beli, bisa profit, yang penting punya plan bagaimana strateginya. Seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 18.000 menguat 2,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, luar biasa nih Bian ya. Kalau dilihat bokar semuanya Bian diakumulasi 20%, dia naik dari 15.000. Langsung saja ke teknikalnya. Apakah masih bisa naik karena sudah terkonfirmasi pola cup and handle? Ya masih sama gambarannya seperti analisa saya kemarin. Maksimal 20.000 itu pasti potensi besar kepentok ya. Itu pun maksimal kenaikannya menurut saya kondisi seperti ini untuk Bian. Jadi seperti itu aja untuk Bian. Kalau melihat kondisi seperti ini sudah tutupan di atas 18.000, besok kalau harga Newcastle naik tetap potensi naik, tapi mungkin naik-naiknya nggak terlalu kuat ya. Mungkin 3%, 2% segitu-gitu aja ya. Lebihnya ya itu bonus kalau dapat ya. Kalau baru beli harga sekarang hitung-hitung aja risk rewardnya. Ya, seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 418 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dia bakar sebanyak Toba ada buangan distribusi. Nggak masalah, mungkin itu T plus 4 aja, atau melihat kondisi seperti ini swing low. Doji ya rebound karena dia paling ini retest EMA 60-nya aja. Udah 414 tuh masih bagus, 418 maksudnya ya. Ini neckline double bottom atau pola candle-nya harusnya dijaga. Ini konfirmasi bisa swing low, besok harus rebound untuk Toba ya. Jelek lah kalau dia sampai nggak rebound besok ya, kalau malah turun lagi. Seperti itu untuk Toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 460, terkoreksi 0,43%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dia bakal semuanya KKGI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI lagi berjuang untuk bertahan ya. Sayangnya dia dari minggu kemarin gagal terus menembus EMA 60, tapi bagusnya dia bertahan di atas 460. Kondisi seperti ini Bapak Ibu turunin aja dulu ya. Kasih aja toleransi sampai 454. Gagal bertahan di atas itu tinggalin ya. Peluang besar ya kalau rebound KKGI nutup gap lumayan tuh. Kalau ke 474 sampai 480 ya. Maksimal mungkin ke 482 ini menguji EMA 200-nya kalau rebound ya. Seperti itu untuk
KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.